warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Nurhidayati. Nama saya Adelia Cahyati. Nama saya Kartini Dewi Apriliani. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adelia Cahyati. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari satu bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Selanjutnya ada karakteristik dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak atau child-centered instruction. Dan yang kedua, ada memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara bidang studi secara nyata. Yang keempat, proses pembelajaran dengan menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Yang kelima, bersifat luas. Dan yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kemudian, ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty, tahun 1991 terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama ada model fragment, dan yang kedua ada model connect, yang ketiga model nest, yang keempat model sequence, yang kelima model share, yang keenam model web, yang ketujuh model thread, yang kedelapan model integrate, yang kesembilan model immerse, dan yang kesepuluh ada model network. Selanjutnya ada teknik penyusunan pembelajaran terpadu. Dalam penyusunan pembelajaran perlu memperhatikan kompetensi dasar yang akan dijabarkan. Untuk mengetahui keluasan atau kedalaman cakupan kemampuan dasar, dapat digunakan jaringan topik atau konsep. Kompetensi dasar yang terlalu luas atau dalam cakupan materinya perlu dijabarkan menjadi lebih dari satu pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar yang tidak terlalu rumit mungkin dapat dijabarkan ke dalam satu pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran terpadu. Ada tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama tahap perencanaan atau persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadira Nurhidayati. Baik, terima kasih Adelia. Untuk tahap perencanaan yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, menentukan subketerampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Dan yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi yang pertama, guru hendaknya menjadi single aktor yang mendominasi dalam 32 kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan Depdiknas tahun 1996, halaman 6. Selanjutnya, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 1996 halaman 6 hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, penerapan pembelajaran terpadu. Penerapan pembelajaran terpadu yang akan dicontohkan di sini sesuai model yang dipilih yaitu model pembelajaran terpadu Connect, model pembelajaran terpadu Web, dan model pembelajaran terpadu Integrate.
Yang pertama yaitu yang akan dibahas model pembelajaran terpadu Connect. Penerapan di SD kelas 1 tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka diambil tema tentang diri sendiri dikaitkan dengan bahasa Indonesia menjadi beberapa indikator, antara lain melihat pengenalan huruf, menulis huruf secara benar, membaca huruf secara tepat, dan menyalin huruf dalam buku. Kegiatan ini dirancang guru dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, sehingga siswa dapat memahami pelajaran bahasa Indonesia secara diri sendiri dengan membaca dan menulis dengan benar. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kartini Dewi Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran terpadu WIBIT. Penerapan di SD disusun guru dalam RPP dengan mengutamakan indikator tanpa menulis kompetensi, karena yang akan diukur adalah tema atau subtema, bukan materi pokok seperti dalam RPP, mata pelajaran di SD pada kelas 4 sampai dengan kelas 6. Seperti dalam contoh RPP tematik, kelas 1 berisi beberapa indikator mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Keterampilan. Adapun temanya adalah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran terpadu integrate. Model pembelajaran integrate merupakan cara pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan beberapa tema yang serumpun pada mata pelajaran. Tema yang akan dipilih misalnya mengenal pentingnya alam seperti dunia tumbuh-tumbuhan dan binatang. Contoh penerapan model ini di RPP SD pada kelas rendah. Kelebihan dari pembelajaran terpadu. Dalam pendekatan pembelajaran terpadu dapat dilihat beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa, sehingga hasil belajar akan dapat lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungannya. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Kekurangan pembelajaran terpadu. Penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar memiliki beberapa kendala pelaksanaan. Di antaranya, yang pertama, tidak semua kompetensi dasar dapat dipadukan. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran, dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Jika tidak, maka proses pelaksanaan pembelajaran terpadu tidak akan berjalan dengan baik, dan hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Yang ketiga, belum semua sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh. Bahkan ada kecenderungan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat konservatif guru. Dalam arti bahwa pada umumnya, guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa, yaitu pembelajaran konvensional, menurut Hermawan Asep Heri. Selanjutnya ada simpulan. Pembelajaran terpadu akan membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk melihat dan membangun konsep-konsep yang saling berkaitan. Sehingga pembelajaran terpadu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan pembelajaran terpadu, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Namun,
pada pembelajaran terpadu memiliki karakteristik yang bisa menjadi kelebihan dan bisa juga menjadi kekurangan dalam pengaplikasikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.